Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Saya bernama Melati Alia Mutmainah sebagai pembawa acara. Pada hari ini kita akan mengadakan podcast yang bertema motivasi figur. Baik, di sini kita sudah membawa narasumber kita bernama Ibu Dr. Randa Melita Afsya. Apa kabar Ibu? Bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah, alhamdulillah. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu di depan penonton supaya bisa mengenal jauh lebih baik. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Melita Afsya. Ibu mengajar di SMK Negeri 1 MPLK ini sudah semenjak tahun 1997, artinya semenjak pertama sekolah ini berdiri. Ibu mengajar pada awalnya di jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Kemudian setelah dibuka jurusan multimedia, Ibu membantu juga mengajar khususnya di kompetensi fotografi. Kemudian kira-kira 4 tahun Ibu mengajar di multimedia, dibuka pula jurusan desain komunikasi visual. Ibu juga membantu mengajar kompetensi fotografi dan kira-kira 4 tahun juga. Nah, setelah itu Ibu karena menjadi ketua jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, maka saat ini Ibu fokus dan konsen di jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Baik Ibu, kalau Mati boleh tanya, apa saja prestasi yang pernah Ibu raih selama Ibu mengajar di SMK Negeri 1 MPLK ini? Kalau di bidang Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, kalau lomba-lomba jarang ya. Cuman paling prestasi Ibu akhir-akhir ini, kami di jurusan Kriya Tekstil sudah membuka tempat workshop batik ya. Workshop batik karena model pembelajaran saat ini ada yang namanya teaching factory. Jadi sehubungan dengan itu kami membuat sebuah usaha batik yang kami beri nama brandnya itu Batik Tirai Ampe Angke. Ibu, apa kelebihan dari batik tekstil di sekolah kita daripada batik di tempat lainnya? Baik, kalau Batik Tirai Ampe Angke khusus batik tulis ya. Nah, jadi Ibu mengkhususkan batik tulis karena batik tulis itu adalah hasil produk yang klasik yang masih digemari sampai saat ini. Nah, kenapa Ibu memberi nama brandnya Tirai Ampe Angke? Karena yang pertama adalah Ibu mengangkat dari motif ukir yang ada di rumah gadang itu, nama motifnya Tirai Ampe Angke. Dan yang kedua karena kita berada di Kecamatan Ampe Angke. Jadi mau tidak mau kita harus mengangkat daerah kita sendiri. Nah, dari hasil Batik Tirai Ampe Angke ini, alhamdulillah baru 2 tahun berdiri, sudah banyak yang pesan, sudah banyak yang mengunjungi. Di antaranya kemarin ada Pak Anggota Dewan, Pak Ade Rizky Pratama, kemudian Pak Wakil Gubernur juga ada, Pak Kepala Dinas, kemudian tamu-tamu dari luar daerah juga banyak. Dan Ibu sudah memasarkan hasil dari Batik Tirai Ampe Angke ini ke berbagai macam daerah dan bahkan sampai ke luar negeri. Sampai kemana tuh, Bu? Ada yang kemarin yang memesan ke Australia. Masya Allah, batik kita udah terkenal sampai Australia, guys. Selain di motif Tirai Ampe Angke, apa saja motif yang Ibu kembangkan? Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak motif yang Ibu ciptakan. Kira-kira sudah 20 judul ya. Nah, wow. Ibu membuat motif itu pakai judul karena semua motif itu Ibu angkat dari budaya yang ada di daerah kita Sumatera Barat, khususnya budaya Minangkabau. Contohnya dari motif rumah gadang, kemudian tadi dari ukiran,
Kemudian dari alam, misalnya kemarin ibu juga ada membuat motif Masjid Raya Sumatera Barat. Maaf ya. Kemudian ada juga motif alam seperti motif danau meninjau atau ibu beri judul Kelo Ampe Plampe gitu. Jadi ibu khususkan motif itu yang ada di alam Minangkabau. Seperti itu. Selain di bidang tekstil, apa saja kegiatan yang ibu senangi? Sebenarnya banyak, cuman yang lebih dekat ke hobi ibu ya. Yang pertama sekali ibu memang suka dulu menyulam. Menyulam, Wow. Sulam segala macam sulam, ada bordir. Nah makanya ibu juga di rumah punya studio sulam ya. Apa namanya Bu? Namanya F dan M Kreatif. Wow. Nah selain sulam, ibu karena pernah mengajar di multimedia dan DKV, ibu juga sangat hobi dengan fotografi. Selama ibu suka fotografi, mungkin ada beberapa prestasi mungkin yang pernah ibu raih? Alhamdulillah ada, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Jadi ibu fotografi menyukai beberapa kategori ya. Di dalam fotografi itu banyak kategori foto. Jadi ibu menyukai beberapa kategori, diantaranya ibu suka foto makro. Nah, foto makro itu foto benda-benda kecil. Kemudian ibu suka foto landscape. Landscape itu pemandangan. Kemudian ibu juga suka foto-foto budaya. Nah, di foto budaya ibu dulu pernah dapat juara 1 tingkat nasional yang diadakan oleh Kantor Pers Nasional. Wow. Kantor Pers Nasional, Monumen Nasional itu ibu juara 1. Kemudian di kategori makro ibu juga pernah juara. Di kategori landscape juara 2 tingkat nasional. Kalau untuk tingkat provinsi banyak kategori yang lain yang ibu dapat juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak banyak juga ibu hobi mendatangkan prestasi juga ya Bu. Alhamdulillah. Jadi sini kita menunjukkan kalau hobi itu bukan sekedar sesuatu kegiatan yang kita sukai, sekedar itu tidak. Ternyata hobi bisa mendatangkan prestasi yang bisa kita raih guys. Dari tirai, dari tekstil ya Bu, dari batik itu kok ibu bisa sampai suka ke fotografi gitu? Gimana hubungannya gitu Bu? Sedangkan hal tersebut tidak berkaitan sama sekali. Yang pertama sekali mungkin latar belakang pendidikan ibu ya. Ibu dulu kuliahnya di seni rupa. Nah yang pertama itu ya. Yang kedua ternyata hubungan antara tekstil dengan fotografi ini sangat saling mendukung gitu. Jadi kalau di tekstil kan banyak karya produk gitu ya. Nah produk itu kalau tidak dipublikasikan maka tidak akan dikenal orang. Jadi dengan difoto, dikirim di sosmed, maka produk yang di tekstil itu akan dapat dikenal oleh masyarakat. Gitu. Nah, ternyata saling berkaitan guys, dan fotografi dan juga tekstil yang ibu jalani juga. Apakah ada murid-murid yang pernah ibu ajarkan dulu berhasil dalam bidang tekstil misalnya ibu? Oh banyak sekali. Bisa disebutkan? Banyak sekali. Kalau contohnya di Tanah Abang itu ya, pengusaha-pengusaha Tanah Abang itu banyak yang siswa ibu, alumni siswa di sini. Yang alumni siswa kreatif batik dan tekstil. Bekerja sebagai apa mereka? Buka usaha konveksi. Wow. Di sini juga di Sumatera Barat banyak juga yang buka usaha konveksi, misalnya gorden, di bidang gorden gitu ya. Kemudian konveksi tadi itu. Bagus. Di bidang fotografi Bu? Kalau di bidang fotografi banyak ada juga, tapi masih bekerja di perusahaan lain gitu ya. Di perusahaan advertising, studio juga banyak. Siswa ibu yang tamat dari SMK Negeri 1 sampai Angke ini yang bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ibu ngomong-ngomong, ibu dulu kuliah di mana? Ibu tamat SMA tahun 1987. Kemudian ikut tes, ibu dapat di seni rupa IKIP Bandung. IKIP Bandung. Tamat ibu tahun 1992.
ikut tes guru. Alhamdulillah Ibu diterima di SMK. Alhamdulillah. Bu, ada nggak pesan atau motivasi yang bisa Ibu sampaikan kepada penonton supaya bisa termotivasi seperti Ibu yang multi talentanya sangat banyak sekali ya, Bu? Ada ya. Yang pertama, jadikanlah hobi itu sebagai pekerjaan yang menghasilkan. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, Ibu belajar itu jangan dipilih-pilih gitu. Jangan ini saja. Kalau perlu kita banyak hobi. Nah, hobi itu masing-masing akan ada saling keterkaitan dan itu akan besar sekali manfaatnya. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu harus fokus ya, dan memikirkan perkembangannya ke depan. Jadi tidak hanya sekedar belajar saja yang tidak dikembangkan, bahkan hobinya sangat tidak bermanfaat. Jadi kita harus mau berbagi gitu ya. Berbagi pengalaman kita kepada orang lain. Jadi jangan mudah menyerah. Maksud Ibu jangan hanya menerima yang ini saja, tapi harus dicari lebih luas lagi. Kita harus punya sifat kepo ya, Bu, supaya kita tidak di tempat itu saja gitu. Supaya kita berkembang. Sekian podcast kami pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Saya sebagai pembicara Melati Alia Mutmainah dan juga Ibu Dr. Randa Meli Tafsya mengucapkan terima kasih banyak Bu sudah mau untuk berbincang sama kami, dan terima kasih juga sudah motivasi kami dan juga penonton lainnya sehingga kita bisa mendapat pesan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Saya sebagai pembicara dan Bu Meli mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.